In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Welcome home. Ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dan setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang masuk ke hadirat-Mu, kami memuji nama-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam Yesus, amin. Kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Everything that has been, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has been, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm
Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita lebih dalam lagi karena kasih-Nya kepada kita, karena anugerah-Nya kepada kita. Kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami.
Praise the Lord, praise the Lord. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kita mengangkat tangan bukti penyerahan kita kepada Allah kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati, segenap kekuatan kita saudara. Karena Allah kita hidup saat ini. Karena Allah kita sukacita di dalamnya. Berdiri saudara. Haleluya. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Jesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. There's love. There's Yesus, sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Dia sungguh katakan Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Semua katakan, sambutlah Yesus. Dengan penuh hormat kita katakan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Jemaat saja yang bernyanyi. Sungguh indah, semua nyanyikan, katakan, Engkau indah Tuhan. Kau ajaib. Dia semua katakan, aku cinta Engkau Tuhan.
ini saudara. Sungguh indah, Engkau indah Tuhan. Dia Yesus. Percaya Dia ajaib. Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku. Dia cinta melebihi dari siapapun di dunia ini saudara. Dan ampuniku. Thank you Lord. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh berkumpul kembali sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Setelah kami melewati hari-hari minggu kemarin Tuhan, di mana mungkin banyak kesalahan, banyak dosa yang kami sudah lakukan, Tuhan ampuni kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar lebih lagi mengenal akan Engkau. Supaya setiap firman yang ditaburkan atas kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati, kami persilahkan Tuhan untuk berkarya, memberikan berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat. Seminggu lebih saya sudah bolak-balik mau mempersiapkan firman untuk hari ini, tapi selalu gagal. Dan kemudian kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, ada salah satu artis rohani yang kita tahu sudah berpulang dipanggil Tuhan.
Dan dalam seminggu ini, bahkan sampai semalam, tadi pagi saya juga, selalu dia aja yang muncul, saya nggak ngerti kenapa. Saya bikin banyak topik, buyar, banyak topik buyar. Akhirnya saya nurut aja, ya sudah Tuhan, kalau memang Tuhan taruh ini untuk menjadi topik yang saya harus sharing, saya nurut. Tadinya saya mau pilih dari salah satu pujian yang dia bawakan. Tapi enggak pas juga. Enggak tahu kenapa. Ya. Tapi inilah yang akhirnya saya ambil untuk saya mau berbagi buat kita sekalian di tempat ini. Tuhan tahu yang terbaik. Sebetulnya saya mau katakan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya, buat Bapak Ibu sekalian, buat saudara-saudara sekalian di tempat ini. Tuhan tahu yang terbaik. Tadi pagi saya sempat sharing salah satu firman yang saya kutip di sini juga. Next. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum kita jadi. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kita itu selain sudah ditentukan untuk menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus, kita itu Tuhan yang bentuk di dalam kandungan ibu. Bahkan di situ dikatakan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi hari-hari kita itu sudah Tuhan gariskan. Saya jadi teringat satu kesaksian dari jemaat Tuhan juga. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ketika anaknya sakit, bukan ibu ini yang memberikan penghiburan, bukan ibu ini yang memberikan semangat agar anaknya nanti sembuh lagi gitu ya, sembuh, punya semangat. Enggak, terbalik. Ibu ini benar-benar hancur karena anaknya divonis sudah terminal illness, sakit yang sudah memang ya karena dia kena kanker ya. Namanya Juju. Usianya belum sampai 20 tahun, masih belasan. Setelah Juju dikuburkan, orang tuanya bersaksi di gereja. Dalam kesaksiannya ibu ini mengatakan bahwa iman saya dikuatkan justru oleh anak saya. Di dalam sakitnya Juju bilang, "Mah, Juju tahu ternyata garis kehidupan orang itu beda-beda. Garis kehidupan mama mungkin panjang. Dan garis kehidupan Juju tidak cukup panjang," dia bilang. Bahkan di dalam kesakitan anak ini katakan, "Ma, jangan kecewa sama Tuhan ya. Jangan marah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Mama harus tetap semangat. Mama harus tetap setia ikut Tuhan." Bagaimana orang tua enggak hancur hatinya? Anaknya yang seperti ini yang dia kasihi. Akhirnya Juju ini menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan ibunya.
Ibu yang melahirkan dia, yang menimang-nimang dia pada saat dia masih bayi. Di pangkuannya juga ibu ini melepaskan anaknya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, karena Tuhan tahu yang terbaik buat ibu ini. Tuhan sudah jagai. Yang jaga siapa? Anaknya sendiri. Mungkin juga ibu ini ada kecewa. Tapi apakah itu terjadi marah atau enggak, kita juga enggak tahu. Tapi anaknya sudah menitip pesan. Mama harus setia sama Tuhan. Luar biasa sekali. Kejadian serupa sebetulnya kami pernah alami juga ketika keponakan saya, keponakan dari keluarga kami, usianya masih 7 bulan pada waktu itu. Papanya ini punya kepahitan melihat orang-orang Kristen, melihat kekristenan. Dia punya kepahitan. Pada saat anaknya sakit, kita berdoa. Minta sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih kesembuhan anak ini. Supaya jangan semakin dia marah, supaya jangan semakin dia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan, hilang sama sekali. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan apa yang terjadi, keponakan saya tetap Tuhan panggil. Tetapi pada hari-hari terakhir sebelum divonis oleh dokter, papanya dapat satu penglihatan, di mana dia sama istrinya, sama adik ipar saya, sama babysitternya ada di depan gereja kalau nggak salah, menggendong bayi. Nah, dikonfirmasi ke hamba Tuhan, apa maknanya mimpi saya, atau apa maknanya penglihatan saya. Pada waktu itu disarankan untuk ketemu sama Pak Petrus Agung. Tahu sendiri, beliau itu ditemui juga susah, dihubungi susah. Tapi hari itu sungguh luar biasa sekali, Pak Petrus Agung bisa berkunjung ke rumah sakit. Dan ketika ditemui adik saya, dia langsung datang, didoakan. Orang-orang di sana yang mungkin jemaat Pak Petrus juga, itu sampai heran. Loh, Bapak ini siapa? Kok Pak Petrus Agung datang-datang langsung bisa ditemui, mau mendoakan anaknya yang sakit. Adik saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya juga baru ketemu Pak Petrus hari ini. Dibilang. Nah, satu hal yang dikatakan Pak Petrus Agung pada waktu itu adalah, saya juga tidak tahu Tuhan mau apa, tapi Tuhan pasti punya rencana buat kamu. Apakah anakmu ini akan Tuhan berikan kesembuhan, atau kamu akan digantikan sama adiknya? Jadi sepulang dari rumah sakit itu, sekitar ya sudah sore malam gitu, anak ini nggak tertolong. Nggak tertolong lagi. Tetapi benih yang ditinggalkan adalah kepahitan itu hilang sama sekali. Dan dari sana ketika disemayamkan, kan sangat jarang ya
ketika ada anak masih balita seperti itu meninggal, disemayamkan sampai 3 hari. Dan ketika pulang dari Semarang itu pun dalam kondisi Purwodadi itu sedang ada perayaan 17-an. Jadi kita terobos masuk. Selama disemayamkan, satu hal yang kita sama-sama alami, Pak Tri pada waktu itu yang melayani, kita selalu melantunkan puji-pujian. Jadi tidak dibiarkan petinya sendirian begitu, sepi, dilingkupi kesedihan. Tidak, kita selalu putarkan pujian. Dan tidak kurang juga kita ambil kesempatan untuk nyanyi puji Tuhan. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Dari adik saya yang kecewa, punya kepahitan, akhirnya dia mau kembali terima Tuhan. Dan yang paling heran adalah mamahnya ini kan dulunya Buddha. Tapi justru mamahnya lah yang minta sama pendeta pada waktu itu dilayani oleh Pak Timotius Bakti Sarono yang dari Jakarta. Pak, saya mau serahkan anak saya. Loh, ini anaknya belum pernah penyerahan di gereja, belum. Saya mau serahkan. Jadi sebelum anaknya meninggal sempat diserahkan dulu sama Tuhan. Papa saya yang juga mengalami kepahitan karena ketika di gerejanya dulu di gereja GKI mengalami kepahitan karena pribadi hamba Tuhan yang harusnya menjadi panutan buat dia ternyata jatuh dalam dosa. Nah, Papa saat itu sudah benar-benar nggak pernah mau ke gereja lagi. Jadi dalam pelayanan ketika kami ini kehilangan, justru Tuhan bawa kembali 2 dombanya yang hilang melalui pelayanan Pak Tri pada waktu itu. Nah, kami sungguh bersyukur setelah itu Papa jadi makin rajin ke gereja. Dan puji Tuhan ketika beliau Tuhan panggil dalam keadaan percaya, dalam keadaan ya meskipun saya boleh katakan saya cukup kehilangan. Karena saya tinggal ke Jakarta pada waktu itu beberapa hari. Tony sudah pulang duluan. Saya ada janji sama teman saya kebetulan hamba Tuhan juga di Jakarta. Kamu jangan buru-buru pulang. Besok ini akan ada KKR, dia bilang. Kamu pulang setelah KKR. Ya, saya tanya KKR jam berapa? KKR-nya siang. Jarang-jarang kan di Jakarta KKR siang. Dan enggak gede-gede amat juga. Dalam satu lingkup gereja ya ruangan yang enggak terlalu besar. Tapi saya merasakan di situ memang Tuhan sungguh luar biasa. Nah, sebelum acara pagi itu sekitar jam 5, setengah 6, Tony telepon, Papa tak bawa ke Yakum. Loh, kenapa? Serangan jantung katanya. Nanti mau tak bawa ke Solo, tapi nggak bisa karena dari Yakum prosedurnya harus distabilkan dulu kan. Sekitar setengah 6 kalau nggak salah saya dikabari sama Tony.
perjuangan papa sudah selesai. Ya, saya nangis waktu itu. Saya pengen buru-buru pulang. Sudah nggak nyari tiket segala macam tuh. Pagi nggak ada tiket. Agak siang sedikit, Cieni adik saya WhatsApp. Kok titip belikan aku sekalian tiket. Lah nyari satu aja belum dapat. Ini nyari ditambah 4 lagi. Sama mamahnya kok itu sekalian 1 lagi. Nyari 6. Akhirnya dapatnya jam 2 atau jam 3 itu, jam 3 sore. Ya, mungkin itu karena kebaikan Tuhan juga. Jadi saya tetap bisa ikut KKR. Saya ketemu hamba Tuhannya, salaman gitu kan, karena dibawa sama teman saya, duduk paling depan ya udah. Tapi sudah mau waktunya saya pamitan, sorry, saya harus pulang dulu, pesawat saya jam 3. Jadi sekitar jam 1-an itu saya pamit. Langsung dibawa ke depan sama teman saya. Ngomong sama hamba Tuhannya. Papa, dia manggilnya Papa. Pendetanya dipanggil Papa. Papa, teman saya ini papanya dipanggil Tuhan. Jadi nggak bisa sampai selesai. Akhirnya didoakan. Dan saya pulang sampai Purwodadi ya sekitar malam hari. Nah, artinya apa? Kita bisa merencanakan, tapi tetap apa yang sudah digariskan sama Tuhan itu kita nggak bisa mengubahnya sama sekali. Coba kita lanjutkan ya. Next. Next one. Nah, ketika Tuhan sudah punya rencana, ketika kita dapat garis kehidupannya yang sudah Tuhan tentukan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang atau mempersingkat waktu kita hidup. Kita mau panjangin nggak bisa, kita mau pendekkan juga nggak bisa. Kalau kita ikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau dipendekkan, artinya kita mengambil otoritas Tuhan. Bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak akan menghadap kepada Tuhan. Orang bunuh diri langsung rohnya akan diseret ke neraka. Jadi tidak mungkin. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Selama kita berjalan mengikuti iman kekristenan, iman kepada Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam garisnya. Kita hidup di dalam garis yang Tuhan sudah tentukan. Dan apa yang kita jalani, baik itu di dalam pencobaan, baik itu dalam kehidupan yang penuh berkat, Tuhan tahu yang terbaik. Orang yang hidupnya melimpah kadang juga tidak hidup bahagia. Kenapa? Karena hidupnya hanya penuh dengan pekerjaan. Kemudian hidupnya penuh dengan rencana-rencananya sendiri. Besok harus apa, mau ngapain lagi, beli apa, beli ini. Kerja apa lagi. Hal semacam ini pernah saya alami ketika awal-awal saya pulang dari Jakarta, balik dari Jakarta ke Purwodadi. Kebetulan di Jakarta dulu, ya kami cukup intens, cukup rutin ya. Setiap kebaktian, ada jadwal kebaktian dengan pendeta yang kami suka gitu kan. Itu pulang kerja nggak langsung ke rumah, ada ini jam 7 nanti di gedung ini. Kita nggak ke rumah, langsung berangkat ke gedung itu.
ikut kebaktian dulu. Jam 9, setengah 10 baru pulang. Hari Minggu kita kebaktian sekitar jam 7 sampai 9. Kalau pembicara berikutnya kita merasa ini pendetanya asik ini, itu bisa nyambung dari jam 7 nanti jam 10 kita kebaktian lagi, jam 12, jam 1 lanjut terus. Bisa 3 kali kebaktian kita ikut. Nah ketika pulang sampai Prodadi kan nggak ngerti nih gereja yang cocok, yang seperti selama ini kita kebaktian gitu, di mana kan belum tahu. GPDI, saya dulu GPDI, rasanya enggak cocok saya. Nah, kebetulan waktu itu Bu Indang datang ke rumah, ngajak saya, yuk kebaktian. Kita dari gereja Betani pada waktu itu, Betani gerejanya di mana Bu? Di Gria Laksana. Oh, ya. Nanti saya coba deh kapan-kapan saya ke sana. Nyangkutnya gerejanya yang di Danyang. Yang di bioskop Kencana yang di Danyang itu. Ke sana. Sekali, 2 kali, oh ya cocok ya, ya sudah lah. Saya pikir Bu Endang di situ, ternyata bukan. Ya berjalannya waktu, akhirnya Tuhan tempatkan saya di sini. Pada waktu itu juga masih gereja Betani. Ya itu berarti memang Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Meskipun keadaan dan waktunya tidak selalu masuk akal, kita bisa percaya bahwa Tuhan dengan kebijaksanaannya yang kekal telah menulis sebuah rencana yang besar dalam bukunya. Kita ini kan sudah dikasih jatahnya masing-masing. Usianya bisa panjang, bisa enggak panjang. Ketika saya kena COVID kemarin, ya enggak pernah merasakan takut atau gimana enggak. Cuman ya memang akhirnya ngedrop terus kan. Tapi kalau saya melihat diri saya sendiri kan rasanya baik-baik saja. Tapi mama saya ketika ngelihat saya, pucat amat ini anak ya. Bisa bertahan enggak gitu. Jadi ketika saya digandeng istri saya turun naik ke ambulans, itu sudah pucet banget katanya. Padahal saya juga merasa ya cuman lemes saja sih. Karena berhari-hari enggak pernah tidur. Sakit di kepala. Nah, sampai di rumah sakit yang di Ketileng, selama saya masih nunggu di UGD itu, keranda itu sudah bolak-balik keluar. Adik saya yang Santoso itu dari tadinya enggak percaya bahwa COVID itu ada, mau enggak mau percaya dia. Oh ternyata COVID bener. Lah, saya ya hanya bisa pasrah aja. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan masih kasih saya tanggung jawab si kecil. Saya minta dong Tuhan kasih saya umur yang panjang untuk bisa menemani anak saya, menyelesaikan tugas saya sebagai seorang ayah. Puji Tuhan, progresnya
baik. Meskipun selama 10 hari saya di rumah sakit itu belum sembuh. Belum sampai negatif. Tapi sudah dipulangkan, dianggap sudah baik, dipulangkan. Jadi total saya dari mulai merasa diri saya itu, wah nggak beres nih. Saya isolasi mandiri, sampai akhirnya boleh keluar kamar, kumpul sama keluarga lagi, itu 1,5 bulan kira-kira. Bacut sudah. Ya. Dari situ akhirnya saya merasakan memang kemurahan Tuhan itu luar biasa. Orang lain yang di kamar-kamar isolasi, tadinya kan saya enggak di kamar isolasi. Di kelas berapa itu enggak tahu, isinya 6 orang atau 8 orang. Kondisinya kan macam-macam. Ada yang sudah batuk-batuknya, aduh parah banget. Ada yang besoknya sudah digotong gitu aja. Ya puji Tuhan, memang rencana Tuhan luar biasa ya. Pada saat itu tinggi-tingginya kasus COVID dan rumah sakit semua penuh. Bahkan dokter Robert sendiri menyarankan Semarang aja, sini penuh semua. Pagi itu istri saya bisa telepon sama temennya, nyari ke, kalau seperti Elizabeth, Telogorjo itu sudah enggak ada tempat. Akhirnya malah disarankan ketemu satu dokter. Nah dokter ini begitu dikontak langsung nyaut. Udah langsung bawa aja ke sini. Jadi diusahakan ambulan langsung dibawa, sendirian saya. Dikawal sama salah satu keluarga. Luar biasa sekali. Orang lain susah dapat kamar rumah sakit, saya masih dapat. Ini ada, tapi di bangsal, rame-rame. Gimana? Lah kok gimana? Masuk bisa ditangani aja sudah beruntung kan? Enggak apa-apa, sudah biar aja di bangsal. Bangsal masuk. Isinya wah, gitu, kayak dendeng. Ya puji Tuhan. Sehari 2 hari kemudian bisa dipindahkan di kamar yang sendirian. Dan luar biasanya lagi dokternya ini selalu kasih informasi ke istri saya, ke keluarga. Ngasih informasi, kemudian kalau dokternya nggak sempet, perawatnya yang kasih informasi. Jadi keluarga di rumah itu nggak khawatir. Saya sendiri begitu habis dicek, habis disuntik, dapat ini segala macam, saya juga laporan. Oh pagi ini tensi sekian, gula darahnya sekian, nah itu gula darah. Kena COVID itu semua penyakit dikeluarkan dah. Semua penyakit nongol semua. Saya gula darahnya jadi 200-an, enggak turun-turun. Minum obat, enggak turun-turun. Akhirnya selama di rumah sakit itu saya sudah dapat insulin terus. Sampai pulang ke rumah itu kira-kira standar gula darah sekitar 90-an. Nah, 90-an ya sudah, masa mau insulin terus ya, saya lepas. Ya puji Tuhan juga. Setelah itu saya ketemu sama satu komunitas yang mana sekarang menjadi gaya hidup saya yang baru. Kalau saya bilang, kalau dulu kita kan dikatakan baru tapi ya barunya nggak bisa seperti yang dulu kan, tanpa COVID kan. Sama, saya juga sudah sembuh nih. Tapi bukan sembuh seperti saya yang dulu, yang masih muda, enggak. Gula darah bisa diatur normal, tapi makannya harus dijaga sama sekali. Ya, kembali saya harus ingat,
permintaan saya sama Tuhan untuk nemenin anak saya. Makanya saya mampu. Kan saya bilang, Tuhan saya minta waktu untuk bisa nemenin anak saya. Kalau dihitung-hitung 30 tahun loh yang saya tuntut sama Tuhan. Ya kan? Kalau memang garisnya sebetulnya sudah ada, tapi gara-gara permintaannya Tuhan kasih, ya berarti kan diolor sedikit gitu kan. 30 tahun lagi. 30 tahun itu sudah kemakan, sekarang anak saya sudah 8 tahun ya kan. Tinggal 22 lagi. Gimana kita nggak menghitung hari-hari? Setiap kali ulang tahun gitu kan. Nah, nanti sebentar lagi saya ulang tahun. Kan bukannya tambah seneng toh? Jatahku berkurang 1. Nanti tahun depannya jatahku berkurang lagi. Gimana tidak menjadikan kita makin dekat sama Tuhan? Menjadi tua itu bukan menunjukkan kita itu hebat. Kalau saya sampai bisa seusia mama saya, itu berarti bonus saya banyak. Ya kan? Teman-teman saya itu ya berapa udah Tuhan panggil. Yang kemarin pada waktu COVID saja yang saya tahu 2 teman saya enggak ada. 2 teman saya enggak ada. Tapi Tuhan masih kasih saya kesempatan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Nah, saya yakin bahwa Tuhan juga tahu yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Enggak peduli sekeras apapun kita berusaha untuk merubah sesuatu, Tuhan telah menetapkan semua hari untuk tujuannya. Jadi kalau sekarang kita ada ini, Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan sudah punya rencana dan kita enggak mau ikut rencananya, ya dibiarkan dulu kan. Seperti anak yang hilang, dia semaunya sendiri, minta warisan dari bapaknya, hidup senang-senang, foya-foya, setelah duitnya habis, gembel. Jadi pemelihara babi. Baru dia ingat, lah bapakku orang kaya, saya di sini kayak begini, makan aja harus curi-curi, jatah makannya babi. Hingga akhirnya pulang. Nah jangan sampai kita seperti itu. Jadi artinya ya kita nurut aja sama Tuhan. Saya juga nggak pernah membayangkan, saya nggak pernah bahwa suatu hari saya didaulat untuk membagikan firman, nggak pernah. Saya punya kerinduan untuk ikut pelayanan, ya. Saya pernah bilang sama istri saya pada waktu masih jadi jemaatnya Pak Pariaji. Aku kok kepengen ya kita ikut pelayanan yuk. Tapi waktu itu istri saya masih belum mau. Ya udah. Saya juga nggak terlalu memaksa. Saya ikut pelayanan itu baru di Purwodadi. Setelah di Purwodadi saya ikut pelayanan. Enggak peduli sekeras apapun, kalau Tuhan punya rencana, ya akhirnya kita harus jalan di dalam rencananya. Next. Nah, selalu ini yang muncul. Seberapapun kerasnya kita berusaha, kalau itu tidak sesuai sama rencananya Tuhan, enggak akan terjadi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tetapi kalau secara kebetulan yang kita rancang itu sesuai sama apa yang Tuhan rancang atas hidup kita, sungguh luar biasa. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau boleh kita ibaratkan, kalau Tuhan sudah katakan seperti tingginya langit dari bumi, berarti apa yang kita pikirkan sama apa yang Tuhan pikirkan atas hidup kita, itu jauh sekali. Jauh sekali. Seperti juga ketika seminggu saya berencana, saya mau sampaikan ini Tuhan, saya mau ngikut yang sudah digariskan sama DPW gitu kan, materi yang sudah dikasih. Saya sudah baca, saya sudah ini, tapi tetap kepikirannya yang lain. Ketika sudah mau siapkan, jadi lebaran kemarin kan kita keluar kota gitu ya. Acara-acara sengaja saya nggak pernah ikut. Anak-anak sama keluarga, malam ini kita mau ke sana. Ya udah sana. Saya merenung, cari bahan, cari firman. Buntu terus. Hari Sabtu kemarin, habis istri saya pulang dari Semarang nganter Stefani. Saya itu di depan komputer, tapi otaknya kosong. Bolak-balik browsing cari bahan begitu ya untuk saya bisa sharing. Sama sekali sampai sekitar jam berapa ya? Jam 7-an atau saya cerita sama Lucia. Lus, otakku masih kosong, saya bilang. Saya nggak ngerti sama sekali. Tapi saya selalu terpaku sama beritanya Melita. Pujian yang dia sampaikan itu seakan-akan melekat di pikiran saya. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat saya. Tuhan lebih mampu mengubahkan saya. Aku percaya, aku berserah. Hanya Yesus, penolong yang setia. Itu terus. Saya putar berkali-kali pujiannya. Tapi otak saya selalu kosong. Saya nggak bisa menjabarkan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya nurut aja. Tuhan, saya nggak tahu. Saya harus cerita apa. Saya nggak ngerti Tuhan maunya apa. Tapi hari ini saya harus menyampaikan sesuatu. Kemarin itu malam saya tidur sampai 1:30. Dalam kondisi file ini nggak ada isinya sama sekali. File ini kosong sampai pagi tadi. 4:30 saya bangun. Saya turun depan komputer. Saya doa lagi, Tuhan, hari ini saya tugas. Bahannya masih kosong Tuhan. Saya mau cerita apa? Kalau saya hanya membahas pujian yang dibawakan Melita, kemudian saya menceritakan hidupnya Melita, firman yang mau saya sampaikan yang mana? Akhirnya hanya dapat 2 itu tadi. Bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Bahkan sebelum kita menjadi anak. Bahkan mungkin seperti peternak ya. Telurnya sudah diteropong. Oh, ini bakal jadi ayam yang baik.
ini akan jadi jantan, ini akan jadi betina. Dipilih kemudian ditetaskan. Sama, kita mungkin sudah diteropong. Nasib kita, garis hidup kita Tuhan sudah tentukan. Baru kita ditempatkan di dalam kandungan ibu. Mari kita turut apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Slide yang terakhir coba. Kalau boleh digambarkan itu Melita dan cowoknya adalah Glenn. Mereka berencana menikah tahun depan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Melisa kembarannya sudah Tuhan panggil 2020. Dia lahir tanggal 8, Melisa Tuhan panggil tanggal 8. Melita Tuhan panggil juga tanggal 8. Hingga akhirnya si kembar ini oleh orang tuanya dikebumikan dalam satu liang. Dan mereka bersama-sama lagi. Kita gak pernah tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Terlukiskan di dalam hatiku, Terjangku dibuatku bukan padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. pakai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna buat hidup kami. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Tuhan tahu yang terbaik buatku Tuhan. Aku berserah. Aku percaya Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih. Karena Tuhan sudah memilih aku dari antara sekian banyak orang-orang Tuhan. Meskipun kumpulan kami kecil,
tapi Tuhan mengasihi hidup kami. Meskipun kami ini tidak seberapa Tuhan, tapi kasih-Mu sungguh luar biasa. Tuhan sanggup peliharakan kami, Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Jadikan aku alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Jadikan hidup kami, hidupku menjadi berkat bagi sesama. Di saat semuanya menjadi gelap, kasih-Mu menjadi terang. Di saat segala persoalan menjadi berat bagi pundak kami untuk menopang Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih karena Engkau setia. Meskipun kami terkadang jauh daripada-Mu, tapi kasih setia-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidupku Tuhan, buat kemuliaan. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah mengirimkan firman-Mu, sabda-Mu kepada kami. Dan untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan firman-Mu, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati seluruh rumah tangganya, untuk membesarkan putra-putrinya. Engkau memberkati pula pekerjaan dan pelayanannya. Jemaat-Mu juga berdoa untuk keluarga yang masih berduka cita oleh karena kedua putrinya. Engkau ambil menurut kedaulatan-Mu, Engkau memberi kekuatan. Bapa, kami sebentar hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapa kuduskan, Bapa sucikan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hatiku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Hidup berasal daripada-Mu, dan di antara jemaat-Mu ada yang usianya Engkau tambahkan. Kami berdoa untuk mengucap syukur untuk Ibu Ferry yang sudah Engkau tambahkan usianya, dan pada hari ini boleh bersuka cita mengucap syukur bersama dengan jemaat tubuh Kristus. Karuniakan kesehatan, karuniakan pertumbuhan iman, dan masa senior semakin berpaut kepadamu. Apa yang dia rindukan, apa yang dia angan-angankan, mimpi-mimpinya bersama dengan Engkau, Engkau penuhkan menurut kehendak dan kedaulatan-Mu.
Bapak, kami juga mengucap syukur tidak ada satupun yang kebetulan ibunda dari kekasih hati Bapak Asmoro boleh berkumpul bersama dengan jemaat ini. Bapak, Engkau mengasihi Ibu Ratun dalam tangan kasih setiamu. Berkati hidupnya, berkati hatinya yang mulai dibuka untuk satu kali menerima Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Dan boleh seluruh keluarga diselamatkan di dalam kasih-Mu. Maka segala kutuk-kutuk laknat yang berasal dari dalam keluarga disingkirkan, digantikan dengan anugerah, digantikan dengan kasih-Mu, digantikan dengan pemeliharaanmu yang luar biasa. Begitu juga untuk keluarga-keluarga yang bergabung dengan kami, Bapak Yohanes Sutarman, seluruh keluarga, tidak secara kebetulan juga bergabung dalam ibadah ini. Engkau memberkati, Engkau mengasihi, Engkau peliharakan menurut kasih dan setianya. Segala ancaman, segala gangguan yang berasal dari roh-roh yang jahat, semuanya hal yang buruk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk laknat dibongkar, diputus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menggantikan dengan kasih sayang-Mu, dengan kelimpahan-Mu, dengan kemenangan-Mu. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain yang percaya kepada Engkau. Lihat seluruh jemaat ini Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati dengan iman, tersenyum kepadamu, percaya kepadamu akan kedaulatan-Mu yang mutlak. Dicurahkanlah berkat, kelimpahan, kemenangan yang berasal daripadamu, penghiburan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kemenangan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Kasih salam kiri kanan. Ya, Tuhan berkati.